Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ustazah doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika, masih bilangan bulat, tetapi kali ini kita akan membahas materi tentang penggunaan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam tayangan ini Ustazah minta kalian perhatikan, kalian simak baik-baik dan jangan lupa konsentrasi. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, kita akan membahas materi penggunaan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Ya, anak-anak, ini soal cerita yang pertama. Dina mempunyai 54 manik-manik. Manik-manik itu diberikan kepada Nira 32 buah. Berapa manik-manik Dina sekarang? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui apa yang ada di dalam soal cerita tersebut. Apa yang diketahui ya? Perhatikan. Ya, yang diketahui banyak manik-manik Dina 54 buah. Diberikan kepada Nira 32 buah. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa manik-manik Dina sekarang? Nah, dari sini kita bisa lihat yang ditanyakan adalah berapa manik-manik Dina sekarang. Ini yang diketahui ya nak ya. Nah, kalau begitu kita bisa menjawabnya. Jadi ya, penyelesaiannya dengan pengurangan. Ini mudah sekali ya nak ya. Manik-manik Dina 54 buah diberikan kepada Nira 32 buah, berarti sisa manik-maniknya Dina 22 buah. Jadi manik-manik Dina sekarang adalah 22 buah. Ini mudah ya nak ya. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memahami untuk soal pertama ini. Soal selanjutnya. Swedia terkenal sebagai negara yang dingin sekali. Selama musim dingin, salju ada di mana-mana. Suatu hari tercatat suhu di daerah Stockholm, ibu kota Swedia, sekitar negatif 20 derajat Celcius atau 20 derajat Celcius di bawah 0. Sedangkan di bagian utara Swedia tercatat suhunya mendekati 3 kali suhu di Stockholm. Berapa suhu di bagian utara Swedia? Nah, dari soal ini kita harus mengetahui apa yang diketahui dari soal tersebut. Ya, ini ya yang diketahui suhu udara di Stockholm negatif 20 derajat Celcius, suhu udara di bagian utara Swedia 3 kali suhu Stockholm. Oke ya. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Suhu udara wilayah utara Swedia. Di sini karena tadi belum disebutkan berapa derajat Celcius, hanya disebutkan 3 kali suhu Stockholm. Nah, berarti bagaimana penyelesaiannya? Ya, penyelesaiannya perhatikan, penyelesaiannya itu dengan perkalian 3 kali suhu di Stockholm, berarti 3 kali negatif 20 derajat Celcius. Perhatikan, jangan lupa perkalian bilangan bulat. Jika salah satu berlambang berbeda atau tandanya beda, berarti hasilnya negatif 60 derajat Celcius. Jadi, suhu udara di wilayah utara Swedia adalah 60 derajat Celcius di bawah 0 atau negatif 60 derajat Celcius. Oke? Ya. Baik anak-anak, untuk soal selanjutnya, suhu terpanas di bumi adalah 57 derajat Celcius. Suhu terdingin di bumi negatif 89 derajat Celcius. Berapa selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi? Nah, dari soal ini kita tuliskan dulu apa yang diketahui.
Ya, ini ya yang diketahui suhu terpanas 57 derajat Celcius, suhu terdingin negatif 89 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah selisih suhu terpanas dan terdingin. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan, cara penyelesaiannya dengan pengurangan. Kenapa dengan pengurangan? Karena di sini yang ditanya adalah selisih. Ya. Nah, berarti pengerjaannya selisih suhu 57 derajat Celcius dikurang negatif 89 derajat Celcius sama dengan, kamu jangan lupa merubah bentuk pengurangan menjadi penjumlahan dan mencari lawan dari negatif 89, berarti 89. Jadi 57 derajat Celcius dikurang negatif 89 derajat Celcius sama dengan 57 derajat Celcius tambah 89 derajat Celcius sama dengan 146 derajat Celcius. Jadi, selisih suhu terpanas dan terdingin di bumi adalah 146 derajat Celcius. Mengerti ya, anak-anak ya? Baik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, anak-anak, ini soal selanjutnya ya. Tolong perhatikan. Seorang penyelam berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Temannya berada di atas menara kapal yang tingginya 9 meter dari permukaan laut. Berapa jarak ketinggian penyelam dan temannya? Nah, dari soal ini kita lihat dulu apa yang diketahui. Ya, ini anak ya, yang diketahui penyelam negatif 20 meter dan teman penyelam 9 meter. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah jarak penyelam dan temannya. Nah, berarti bagaimana penyelesaiannya? Ya, penyelesaiannya dengan pengurangan. Perhatikan. Nah, sini jarak penyelam dan temannya ya. Kita bisa menghitungnya dari temannya yang positif dulu dikurang dengan jarak temannya yang negatif. Berarti 9 meter dikurang negatif 20 meter. Kamu jangan lupa merubah pengurangannya menjadi bentuk penjumlahan. Ya, berarti 9 meter kurang negatif 20 meter sama dengan 9 meter ditambah 20 meter sama dengan 29 meter. Jadi jarak penyelam dengan temannya adalah 29 meter. Begitu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan soal terakhir ya. Diketahui suhu di dalam suatu ruangan 17 derajat Celcius. Ruangan tersebut akan digunakan sehingga suhu di ruangan akan diturunkan 25 derajat Celcius lebih rendah dari suhu semula. Berapakah suhu di ruangan tersebut? Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui. Ya, ini diketahui ya, suhu ruangan semula 17 derajat Celcius diturunkan 25 derajat Celcius. Kemudian apakah yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah suhu ruangan sekarang. Baik, bagaimana pengerjaannya? Ya, penyelesaiannya perhatikan nah, dengan pengurangan. Jadi suhu sekarang 17 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 17 derajat Celcius ditambah negatif 25 derajat Celcius sama dengan negatif 8 derajat Celcius. Jadi suhu di ruangan tersebut sekarang adalah negatif 8 derajat Celcius. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang tadi Ustazah sampaikan? Ustazah harapkan kalian sudah memahaminya dengan baik. Dan setelah tayangan ini, kalian Ustazah minta untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Jangan lupa teliti ketika mengerjakannya. Baik, ya. Sampai jumpa di materi bilangan bulat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.